Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Hari ini, kita akan masuk ke salah satu dunia yang super seru dan pastinya disukai banyak pecinta burung, yaitu melihat langsung proses ternak burung kenari dari awal sampai akhir. Mulai dari cara memilih indukan yang berkualitas, proses penjodohan, pembuatan sarang, hingga merawat anakan kenari sampai siap lepas sapi. Kita akan kupas tuntas semua dengan lengkap dan santai. Pastikan teman-teman semua nonton sampai habis ya. Yuk, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses ternak, kita kenalan dulu dengan burung yang satu ini. Burung kenari adalah burung kecil dari keluarga Finch yang pertama kali diternakan di Kepulauan Kanari, Azores, dan Madeira. Burung ini sudah dipelihara manusia lebih dari 500 tahun dan menjadi salah satu burung kicau paling populer di dunia. Kenari termasuk dalam genus Serinus dan dikenal karena dua hal utama. Yang pertama yaitu kicauannya yang merdu, lalu warnanya yang beragam. Di Indonesia, kenari populer karena perawatannya mudah, tidak mudah stres, cocok diternakan di lahan terbatas, harganya stabil, dan peminatnya tidak pernah turun. Menurut data survei komunitas kenari di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023, rata-rata peminat kenari meningkat 8-12% per tahun, terutama jenis Yorkshire, F1YS, F2YS, Border, dan lokal super atau loper. Dan yang lebih menariknya lagi adalah kenari merupakan burung yang sangat produktif untuk diternak. Rata-rata satu indukan betina sehat dapat menghasilkan 4-6 clutch per tahunnya, dan setiap clutch biasanya berisi 3-5 butir telur. Artinya, kalau kamu punya 10 pasang indukan, potensi produksi bisa mencapai 10 pasang dikali 4 clutch kali 4 telur, sama dengan 190 anakan per tahun. Ini sebuah angka realistis yang sudah dibuktikan banyak peternak. Makanya, tidak heran jika usaha ternak kenari menjadi salah satu jenis budidaya burung yang paling menjanjikan. Sekarang kita masuk ke tahap paling penting dalam ternak kenari, yaitu memilih indukan. Kenapa ini sangat penting? Karena 80% kualitas anakan dijadikan oleh kualitas induknya. Untuk ciri indukan jantan berkualitas, yaitu ada postur proporsional, yang memiliki panjang tubuh ideal kenari jantan sekitar 12,5 sampai 14 cm. Untuk jenis Yorkshire bisa mencapai 16 sampai 17 cm. Postur harus tegap dan tidak bungkuk. Lalu yang kedua yaitu suara kuat dan panjang. Untuk suara jantan bisa mencapai 70-90 dB pada jarak 50 cm. Semakin panjang durasi rollnya, itu semakin bagus. Lalu yang ketiga ada nafsu kawin bagus. Biasanya ditandai dengan aktif berkicau, suka melompat, dan menarik perhatian betina. Lalu yang terakhir ada bebas cacat dan penyakit. Pastikan matanya bersih, sayap tidak turun, tidak ada jamur di kaki, dan dubur bersih. Lalu untuk ciri indukan betina yang berkualitas, yaitu umur ideal 8-12 bulan, karena pada usia ini organ reproduksi sudah matang. Yang kedua yaitu ada gerakan yang aktif. Betina sehat biasanya lincah, responsif, dan selalu mencari sarang. Lalu yang ketiga yaitu bentuk tubuh bundar dan proporsional. Betina bertubuh bundar cenderung lebih subur. Lalu yang terakhir, anus bersih dan sedikit menonjol, pertanda sudah siap bertelur. Dalam ilmu genetika aviary, kawin sedarah bisa meningkatkan resiko anakan lemah, rentan sakit, ukuran tubuh mengecil, warna kusam, dan infertilitas. Standar peternakan dunia menyarankan minimal jarak 3 generasi untuk menghindari inbreeding atau perkawinan sedarah. Untuk ternak kenari tidak membutuhkan lahan luas, tetapi ada standar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu standar kandang ideal. Untuk ukuran minimal kandang ternak yaitu panjang sekitar 40 cm, tinggi 30 cm, dan lebar 20 cm. Lebih besar lebih bagus, terutama untuk indukan Yorkshire. Lalu untuk bahan kandangnya bisa memilih kawat besi kecil, plastik ABS, kayu plus kawateran, sangkar bambu juga bisa digunakan. Untuk suhu ideal burung kenari yaitu 21-27 derajat Celcius dengan kelembapan 50-70%. Jika nilai di luar itu dapat menghambat produksi telur, menurunkan kualitas bulu, dan membuat anakan mudah mati.
Burung kenari juga rentan terhadap amonia dari kotoran, dan pastikan kandang terkena angin, tidak lembab, tidak terpapar langsung AC atau angin kencang. Lalu kenari juga membutuhkan 12-14 jam cahaya per hari untuk merangsang produksi telur. Di peternakan profesional, dipakai lampu LED putih 5-10 watt, timer otomatis agar cahaya tetap konsisten. Ini bagian yang sering bikin pemula bingung, padahal sebenarnya begitu gampang. Untuk ciri jantan siap kawin yaitu sangat aktif, kicauan nyaring, melaku panjang, sering menaikkan dada, dan dubur runcing panjang. Kalau ciri betina siap kawin, sering memanggil cip-cip, suka membawa bahan sarang, ngelantai, dubur menonjol, dan sering mengepakkan sayap. Teknik penjodohannya yaitu pisahkan kandang jantan dan betina dengan sekat, biar saling melihat tapi tidak bersentuhan. Biarkan 2-3 hari, kalau sudah memanggil artinya cocok. Lalu lepaskan sekat. Lakukan di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10. Lalu yang terakhir, pantau 10-15 menit. Kalau jantan mengejar terlalu agresif, pisahkan kembali. Menurut banyak peternak, persentase keberhasilan perjodohan normal adalah 70-85%. Kenari biasanya kawin 2-3 kali dalam 1 jam. Setelah kawin sukses, betina akan mulai membuat sarang dan dalam 4-7 hari mulai bertelur. Rata-rata jumlah telur kenari menghasilkan 3-5 telur per klatsnya, dan beberapa betina produktif bisa sampai 6 telur. Untuk lama pengeraman kenari adalah 13-14 hari. Setelah hari kelima pengeraman, lakukan senter atau cangling. Telur fertil terlihat ada pembuluh darah, ada titik embrio bergerak, dan warnanya agak gelap. Kalau untuk telur infertil, tetap kuning, kuning pucat, dan tidak ada urat darah. Kesalahan yang harus dihindari yaitu menyentuh telur dengan tangan kotor, menggeser sarang terus-menerus, mengubah posisi kandang, suhu terlalu panas, dan betina stres karena suara keras. Anakan kenari lahir dalam keadaan buta, tidak berbulu, dan beratnya sekitar 1-1,8 gram. Ibunya akan memberi makan pertama berupa raw milk, sejenis cairan nutrisi yang tinggi protein. Indukan membutuhkan nutrisi tinggi supaya anakan cepat besar, dan pakannya wajib egg food atau pakan telur. Kandungan protein bisa mencapai 18-22%, ideal untuk pertumbuhan. Untuk sayuran segar bisa memakai sawi putih, bayam, brokoli, wortel parut, dan untuk bijian campur berkualitas, komposisi umumnya adalah canary seed, niger seed, oats, dan millet. Untuk tahapan pertumbuhan anakan, yaitu hari 1-3, mata belum terbuka, makanan 100% dari induk, dan jangan sering-sering dilihat. Lalu untuk hari ke-4-7, bulu jarum mulai tumbuh, mulut bayi mulai kuat, dan pertumbuhan bisa mencapai 50-60%. Lalu untuk hari 8-14, mata terbuka, bulu mulai menguning atau menyesuaikan warna genetik, dan mulai berdiri. Lalu untuk hari 15-20, mulai melompat, belajar makan millet sendiri, induk mulai mengurangi pemberian makan. Dan untuk hari 25-30, siap lepas sapi dan berat mencapai 12-17 gram, tergantung jenis burung kenarinya. Setelah umur 30 hari, anakan kenari bisa dipisah ke kandang koloni. Untuk pakan koloni kenari muda yaitu bijian lembut, egg food 3-4 kali seminggu, sayuran tiap hari, dan vitamin secara teratur. Untuk kenari muda wajib mandi 2-3 kali seminggu, dijemur 10-20 menit, dan hindari panas berlebihan. Kalau teman-teman punya bisnis, hitungan ini juga penting. Modal awal 10 pasang indukan, 10 pasang kenari F1 EJS, dan kira-kira harganya 3 juta per pasang, yaitu 30 juta. Kandang rak 10 unit, sekitar 2 juta, pakan 1 bulan 600.000, lampu dan peralatan sekitar 500.000. Untuk total modal awal sekitar 33 juta. Lalu perkiraan produksi, 10 pasang kali 14 kali 4 anakan, sama dengan 160 anakan per tahun. Untuk harga jual, kenari muda F1 GS 250-450. Jika rata-rata 300.000, 160 kali 300.000 sama dengan 48 juta per tahunnya. Profit setahun bisa 12-30 juta. Belum termasuk ini yang terus bertelur. Nah teman-teman, itu dia proses lengkap ternak burung kenari dari A sampai Z. Mulai dari pemilihan indukan, penjodohan, bertelur, pengeraman, sampai anakan yang siap lepas sapi. Ternak kenari itu sebenarnya mudah, asalkan disiplin.
paham dasar-dasarnya, dan sayangi sama hewan. Kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita bakal bahas budidaya menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan salam urban farming Indonesia.